Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Ini kegiatan aku mau masak dulu, masak sederhana, simple dan hemat. Aku mau masak sayur pare ya teman-teman. Ini 1 kilonya murah banget, cuma 1 kilo. Aku dapat 3 ya, nggak tahu berapa itu tadi dikasih sama si emangnya, katanya 5 ribuan ya, gocengan. Alhamdulillah murah meriah, tapi menu yang paling aku suka ya teman-teman. Ini parenya jenis yang nggak terlalu pahit ya, ada 2 jenis pare. Aku sukanya pakai yang ini karena yang satunya lagi itu biasanya pahit banget walaupun udah diperes-peres sama si garam ya teman-teman. Dan ini bagian dalamnya udah mau aku buang dulu. Dan kalau misalnya ada nemu biji yang ada sedikit tua, biasanya aku mau tanam gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan sih jadi ya. Dan ini nah, mau diiris-iris dulu, diiris-irisnya kecil-kecil, tipis-tipis supaya nantinya pas waktu dibejek-bejek pakai garam itu gampang ya teman-teman. Dan kalau misalnya si pahitnya keluar itu rasanya jadi makin mantep. Ini sebagai pendampingnya aku pakai tempenya aku beli gocengan ya 5 ribu. Ini aku goreng biasa aja. Nah, ini sih parenya aku mau bejek-bejek dulu pakai garam ya teman-teman. Ini fungsinya supaya nggak terlalu pahit. Bagi yang suka pahit boleh langsung dimasak ya, tapi menurut aku kalau dibejek-bejek kayak gini rasanya nggak terlalu pahit ya. Aku sering banget lihat mukbang-mukbang di TV itu suka langsung digigit gitu ya teman-teman. Pengen banget cobain katanya pare dilalap. Aku belum coba dan nggak tahu itu rasanya. Mungkin bagi yang penyuka sayuran itu enak banget. Dan ini bumbu untuk si tempenya. Si tempenya enggak aku marinasi ya teman-teman. Jadi aku lihat di TV kata saya perlu di Hairodin gitu ya, atau bener apa enggak ya. Nah, ini si tempenya itu digoreng dulu baru disiram sama bumbu yang buat marinasi ya teman-teman. Jadi ini setengah mateng baru dibanjurin sama si bumbunya supaya rasanya lebih meresap. Dan ternyata itu beneran ya teman-teman, si tempenya itu rasanya jadi lebih enak, lebih garing, resep gitu. Beda lagi kalau kita misalnya di marinasi terlebih dahulu, didiamin, itu harus lama banget, gak bisa dadakan ya. Kalau misalnya acaranya buru-buru kayak gini, lebih bagus itu disiram kayak gini ya. Bumbunya cuman pakai ketumbar sama bawang putih ya. Ini jadi minyaknya berasa banget, wangi banget. Metode ini biasanya aku pakai buat bikin goreng pisang ya, goreng lantak ya teman-teman kalau di Sanda mah ya. Jadi ke dalamnya itu meresap rasanya itu. Nah, ini penampakannya aku pakai buat tahu juga. Dan ini ke dalamnya meresap banget, jangan takut gak kerasa asin karena benar-benar meresap ke dalamnya ya. Jadi ini warnanya benar-benar coklat karena si bumbunya bawang putih sama si ketumbarnya. Jadi ini wangi banget. Tapi minyaknya jadinya minyaknya bisa buat numis yang lain ya. Minyaknya wangi banget gitu. Dan lanjut aku mau tumis si sayur parenya. Ini pakai bumbu bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu simple aja. Gimana teman-teman, udah pada munggahan belum? Munggahan papajar ya kalau di aku mah. Papajar itu ngumpul bareng makan ya sama keluarga, walaupun sederhana tapi ceritanya ngumpul aja. Dan ini aku lagi ngumpul sama emak abah, walaupun ini cuman di halaman aja, tapi alhamdulillah ya jadinya seneng, seru gitu ya. Apalagi makannya bareng gitu ya, bareng-bareng, jadinya kerasanya nikmat gitu. Walaupun kita makan cuma sama tempe, tahu, sayur sama pete ya, apalagi pete ya, aku enak banget itu pete. Pete itu 10 ribu aku dapat 3, tapi itu benteng-benteng ya, gendut-gendut, jadi alhamdulillah lah kenyang gitu. Ini videonya pas waktu hari Minggu ya, jadi mumpung lagi ngariung. Kembali lagi ke habitatnya ibu rumah tangga seperti biasa, beres-beres rumah. Dan ini pas waktu subuh ya, jadi setelah aku merendam pakaian aku, lanjut aku mau cuci si lap-lap ini ya.
Ini lap yang banget suka disepelein tapi butuh banget buat aku sebagai ibu rumah tangga buat bersih-bersih. Jadi kalau lap kayak gini biasanya aku pakai buat ngepel gitu ya teman-teman, buat lap-lap tekas atau meja makan gitu ya. Nah ini kalau lapnya enakan walaupun sampai rawing gitu dipakai ya teman-teman. Jadi walaupun itu bentukannya sudah gak berbentuk, biasanya aku pakai buat bersih-bersih rumah ya. Beda lagi kalau misalnya kita ngepel pakai yang pakai buat pegangan gitu ya, aku ngerasa kurang pas gitu ya. Apalagi kalau misalnya bersihin dapur harus pakai lap yang kayak gini supaya jadinya lebih kinclong. Dan aku cucinya satu persatu supaya memastikan banget ini teh bersih banget ya. Jadi aku pakai sabun colek dan aku sikat semua. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel sederhana ibu rumah tangga. Kita lagi beberes ini setelah kemarin aku papajar ya. Kalau orang Sunda mah kalau mau bulan puasa itu papajar dulu, makan bareng-bareng di halaman atau di tempat rekreasi ya. Tapi kalau aku mah di rumah aja. Dan biasanya kalau menjelang bulan puasa itu pada ke makam ya. Alhamdulillah aku mah sama Pasu udah berangkat ke makam kemarin ke Nagrag. Kalau si masih Abah ya di rumah aja, dan kebetulan lagi nggak enak badan gitu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua ya. Ini aku nyuci lapnya banyak banget ya. Biasanya kalau lagi males itu direndam dulu supaya si kotorannya gampang rontok. Tapi ini aku lagi pengen cepet-cepet beres aja karena nanti siangnya aku mau ada kegiatan gitu ya. Nah, yang namanya juga ibu rumah tangga gak tahu kegiatan itu ke pasar atau masak gitu ya. Jadi supaya pekerjaan pas waktu siang hari itu berkurang. Kalau lap kayak gini suka dianggap sepele ya, nggak penting. Kadang ada orang yang suka gini, biasanya udah berlama-lama dipakai, biasanya nggak langsung dicuci, langsung aja dibuang ya. Menurut aku sih sayang banget, apalagi kalau misalnya banyak dibuang itu jadinya sampah ya. Karena kalau sampah yang kayak bahan kayak gini lama banget terurainya. Jadi menurut aku supaya jadinya nggak terlalu banyak sampah, biasanya aku lap-lap yang kayak gini aku cuci lagi, aku manfaatin karena ini dari bekas pakaian yang udah gak kepake, tapi buat diempel itu enak gitu ya dipakai ya. Kayak bahan katun kayak gini biasanya kalau pakai ngepel itu jadinya kinclong ya teman-teman. Beda lagi kalau bahannya yang susah banget buat menyerap air, biasanya kalau udah nggak kepake ya udah nggak dikasih ke orang atau misalnya dibuang kalau memang udah nggak layak gitu. Nah ini kalau misalnya pagi-pagi sambil dengerin ceramah gitu ya teman-teman, biasanya ini aku bari setel radio kalau pagi-pagi supaya nggak terlalu bete ya. Ya kalau pagi-pagi ya kayak gini ibu rumah tangga, kalau misalnya beres masak sambil beberes sambil nyuci-nyuci lap, atau kalau misalnya pas hari Sabtu biasanya sambil nyuci sepatu atau nyuci tas gitu ya, tas anak-anak. Dan ini kekeset ya teman-teman, kalau misalnya orang Sunda mah disebutnya kekeset. Ini teh bener-bener kotor, apalagi kalau misalnya musim hujan. Itu aku lupa mindahinnya, ada di luar kehujanan. Padahal ini teh susah banget kering. Biasanya kalau misalnya musim hujan, aku keringin dulu di mesin cuci ya supaya cepat kering. Karena kalau misalnya dijemur lama kering takutnya jadinya bau ya teman-teman. Gimana nih udah pada belanja belum? Katanya harga daging sapi udah mulai naik ya. Alhamdulillah kemarin aku udah beli walaupun masih lama banget ya munggahannya. Jadi pas waktu bulan puasa itu mulainya nggak, kalau nggak salah itu di kalender hari Sabtu ya teman-teman. Jadi aku udah beli daging sapinya kemarin, nggak apa-apa ya. Paling 2-3 hari lagi aku mau masak takutnya kelamaan. Jadi pas waktu nanti munggah ya yang seadanya aja karena takutnya daging kelamaan di kulkas jadinya takut gak enak gitu ya. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah ada uang untuk beli daging sapi ya. Mudah-mudahan sampai tahun depannya kita bisa makan daging sapi.
Emang gak wajib ya buat kita makan kayak daging ayam atau daging sapi, tapi menurut aku kayak penghargaan gitu buat aku yang udah nabung setahun ya. Udah nabung setahun, nah kita sisihkin aja walaupun cuman 135.000 tapi dimakan sama satu keluarga itu rasanya nikmat banget ya. Jadi itulah manfaat kita kalau misalnya nabung selama 10-20 ribu ya, jadi manfaatnya kerasa banget pas waktu bulan puasa. Nah ini udah beres, tinggal aku bilas satu persatu. Alhamdulillah ya, walaupun lumayan capek ya. Kalau misalnya aku pikir kalau semuanya digilas satu persatu mungkin capek banget, kelihatan banget ya. Itu sih cucian aku itu satu bak gede. Dan kalau misalnya digilas alhamdulillah mungkin sakit tuh pinggangnya. Untungnya aku dibantu sama si mesin cuci. Aku takut banget cuci lap di mesin cuci, takutnya kotorannya mengendap ya di bawah jadinya rusak. Jadi untuk si lap-lap kayak gini karena kotor banget, jadi aku cucinya manual aja. Makasih udah nonton video aku, jangan lupa nonton video selanjutnya. Wassalam.